Halo teman-teman, selamat datang kembali di Batalion 12, ruang pembahasan politik dan militer. Operasi Rising Lion Israel gagal ditangkal Iran. Harus diakui kalau urusan intelijen dan perang, Israel sampai saat ini nggak ada obatnya. Di video kali ini kita akan membahas bagaimana Israel menyiapkan operasi Rising Lion sehingga Iran gagal mengantisipasinya. Dari Yerusalem ke Tehran, jaraknya 1.559 km. Di antara kedua negara ada Suriah, Yordania, dan Irak. Artinya pesawat-pesawat Israel harus terbang lewat negara-negara tetangganya tersebut. Suriah yang pada saat itu masih dipegang oleh rezim Al-Assad adalah musuh besar Israel. Negara ini juga punya jaringan radar dan rudal Hanut. Kabarnya sebelum Arab Spring, Suriah adalah negara dengan kepadatan rudal Hanut tertinggi di dunia. Pesawat Israel terbang di atas Suriah itu seperti misi bunuh diri. Sebelum sampai ke sasaran, udah hangus duluan kena rudal Hanut Suriah. Kalau mau dogfight di udara, itu akan menghabiskan banyak bahan bakar. Kita berangkat ke Yordania. Yordania adalah sahabat Amerika Serikat. Yordania juga menjalin hubungan diplomatik dengan Israel. Walau begitu, Yordania nggak akan mau pesawat-pesawat Israel melintas di langitnya. Dan Israel juga tidak mau melakukan itu, karena bisa merusak hubungan diplomatik dan respek antar kedua negara. Kita beralih ke Irak, yang jelas bukan sahabat Israel. Walaupun langit Irak tidak terjaga ketat, ada beberapa proksi Iran di sana yang bisa menembakkan rudal. Dengan jarak sejauh itu, kalau lancar tanpa hambatan pun, pesawat-pesawat Israel perlu isi bensin sambil terbang. Israel butuh jalan udara yang bersih, aman dari ancaman darat, kalau mau sukses menyerang Iran. Kemudian terjadilah serangan Hamas 7 Oktober 2023. Sejak itu, Israel mengubah strateginya dari menjaga status quo ke pendekatan yang lebih jauh dari agresif. Gaza diduduki. Jaringan terowong Hamas hancur lebur. Pimpinan Hamas dibunuh. Ismail Haniyeh dibunuh di Iran. Yahya Sinwar tewas dalam peperangan di Gaza. Hezbollah dilumpuhkan dengan bom, menghilangkan persentase besar pertarungannya. Pemimpin Hezbollah, Hasan Nasrallah, dibunuh di Israel. Rezim Al-Assad di Suriah rontok. Dan di saat peralihan rezim, Israel mengambil kesempatan menghancurkan jaringan radar, pangkalan militer Suriah, dan jaringan rudal Hanut Suriah. Tiba waktunya jalan udara yang lebar dan aman sudah terbuka menuju Iran. Dari Israel Utara ke Suriah, ke Irak Utara, masuk ke Iran Barat. Tantangan selanjutnya terletak di Iran. Iran punya jaringan radar yang tersambung ke rudal Hanut yang membentengi Iran di sisi barat, arah Israel. Selanjutnya Israel menentukan target utama, yaitu instalasi nuklir, peluncur rudal balistik, markas militer, IRGC. Tantangannya lagi, dengan instalasi nuklir, Iran sengaja membangunnya di perut gunung. Semua terkubur ratusan meter di bawah tanah. Supaya serangan Israel bisa efektif, semua target ini harus diketahui dengan detail lokasi dan bagaimana mereka akan dieksekusi. Semua target-target ini diprofiling, disurvei, dan ditentukan yang mana yang harus dihancurkan oleh pasukan khusus atau intelijen di darat dan yang mana yang harus dibom dari pesawat tempur. Kerennya lagi, kabarnya AI digunakan dalam operasi ini. Pada Oktober 2024, ada operasi Hari Pertobatan dilancarkan Israel
untuk menghancurkan 20 lokasi dengan 100 pesawat dalam 3 gelombang sorti. Operasi ini menghancurkan banyak radar Iran yang tersambung ke jaringan rudal Hanut S-300. Tahap berikutnya, sejak bulan Desember 2024, agen-agen Mossad dan Pasus IDF sudah menyusup masuk ke Iran. Konsolidasi dengan agen-agen lokal yang diyakini sudah dibangun Mossad bertahun-tahun. Bisa jadi agen-agen lokal Mossad ini termasuk perwira-perwira IRGC atau pegawai negeri di proyek nuklir. Buat apa sih mereka masuk dari jauh-jauh hari? Sebab persiapannya banyak. Selain memantau ketat target, mereka harus menyelundupkan persenjataan berat seperti roket dalam bentuk spare part kecil-kecil. Drone juga harus diselundupkan masuk. Semua barang-barang ini harus disebar ke daerah yang dekat dengan target dan dirangkai. Setelah waktunya ditentukan, bertepatan dengan perundingan nuklir AS dan Iran, berkumpulnya jenderal-jenderal IRGC dan ilmuwan nuklir di satu tempat. Operasi Singa Bangkit pun dimulai. Yang menjadi sasaran harus dihancurkan dulu oleh Intel Mossad dan Pasus IDF. Di darat adalah radar dan peluncur rudal Hanut yang menjadi benteng Iran. Serangan yang dilakukan dengan menggunakan roket dan drone mirip dengan yang dilakukan Ukraina baru-baru ini, yaitu menyusupkan truk kontainer yang diisi dengan drone, yang kemudian setelah dekat dengan target, kontainernya otomatis terbuka. Serangan kejutan ini praktis membutakan Iran dan menghancurkan benteng radarnya. Sementara itu, pesawat-pesawat tempur F-35, F-16, F-15 sudah dalam perjalanan lewat rute Suriah dan Irak Utara yang jalannya sudah mulus tadi. Dalam perjalanan itu juga mereka mengisi bensin di pesawat-pesawat tangki yang kabarnya disediakan oleh Amerika Serikat. Di tanggal 13 Juni, total ada 200 pesawat tempur menyasar 100 lokasi di dalam Iran. Semua terbang lenggang kangkung menebar kehancuran di infrastruktur militer dan nuklir Iran. Tidak ada pesawat tempur Iran yang mengudara untuk melawan pesawat-pesawat Israel. Banyak pesawat F-14 Tomcat peninggalan era Shah Reza Pahlavi dihancurkan oleh drone di tempat parkirnya. Dalam tahap-tahap awal operasi ini, dalam 2 hari saja langit Iran praktis sudah dikuasai oleh Israel. Dan sejak itu, kelihatannya tidak ada pesawat Israel yang ditembak jatuh ataupun pilot yang tertangkap. Adapun klaim yang hanya sepihak dari Iran, tapi tidak ada buktinya. Agen Mossad dan Pasus IDF juga tidak ada yang tertangkap. Ada agen lokal yang tertangkap dan langsung dieksekusi oleh pemerintah Iran. Banyak pejabat Iran yang menjadi korban dan terbunuh dalam beberapa hari operasi ini. Mayoritas serangan Israel ini bisa dikatakan sukses. Yang jadi pertanyaan adalah instalasi nuklir. Israel tidak punya bom untuk menghancurkan bunker di kedalaman. Yang punya itu Amerika Serikat. GBU-57A B MOB, The Bunker Slayer, seberat 13,6 ton. Bom ini hanya bisa diluncurkan dari pesawat pembom B-2 Spirit. Baik bom maupun pesawatnya tidak dijual AS ke negara lain. B-2 Spirit diminta langsung oleh Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu agar AS terlibat dari sejak awal operasi ini berlangsung. Dan akhirnya setelah banyak perdebatan di kalangan Partai Republik, Presiden AS Donald Trump meng-ACC supaya AS memberi dukungan B-2 dan bom GBU, terkhusus hanya untuk menyasar instalasi nuklir Iran saja. Setelah itu, pesawat-pesawat ini harus pulang. Walaupun serangannya sangat presisi, apakah pengeboman dengan bom GBU itu bisa menghancurkan instalasi nuklir Iran? Kita belum tahu. Ada bocoran laporan dari CIA bilang sih semua ini hanya menunda program nuklir Iran selama beberapa bulan.
Sementara itu, balasan dari Iran hanya bisa dengan rudal balistik yang tidak presisi. Ditembakkan dalam salvo berjumlah banyak, 150 kali di awal konflik, dengan harapan sistem Hanut Israel kebingungan dan kelolosan beberapa rudal. Namun, tidak ada jenderal Israel yang tewas. Sasaran berikutnya dari operasi ini tentunya adalah peluncur rudal balistik itu sendiri. Daripada menghancurkan rudal-rudal, lebih baik bagi Israel menghancurkan peluncur rudal itu sendiri. Sebab sebanyak apapun rudal yang dimiliki, kalau tidak ada peluncurnya, tidak akan bisa digunakan. Dengan scanner satelit, rudal-rudal yang diluncurkan langsung terlihat peluncurnya, dan pesawat tempur langsung merudal peluncur tersebut. Dengan banyaknya peluncur balistik yang dihancurkan, kemampuan Iran menembakkan salvo rudal balistik jadi tambah kecil. Dari 150 rudal sekali tembak, jadi hanya belasan sekali tembak setelah beberapa hari. Dan ini mempermudah kerja sistem Hanut Israel, yang tadinya hanya berhasil 90% dalam menangkal 150 rudal, sekarang cuma belasan rudal jadi bisa efektif 100%. Operasi dengan skala besar dan sekompleks ini pastinya melibatkan sangat banyak personel militer, lintas angkatan, dan intelijen. Hebatnya lagi, fakta bahwa segitu banyaknya orang terlibat tapi tetap menjadi rahasia. Operasi militer Rising Lion tertutup dan tak ada yang tahu. Ini membuktikan betapa tingginya standar Israel dalam hal militer dan intelijen. Bagaimana pendapat Sobat Batalion 12? Coba tulis di kolom komentar.